Preview. Ini malam ini kita udah lama nggak nongkrong lah ya. udah lama karena sibuk masing-masing ya. Udah sibuk ini ya. Gimana Bu Rido? Kuliah, kerjaan aman? Alhamdulillah lancar. Jar gimana Jar? Ya gimana ya, namanya mahasiswa Ini kan berat ini. Berat ini. Curhatan dia berat ini. lagi padat kuliahnya. Lagi pada kuliah ya. Tapi udah semester Semester 2, Semester kan dua. lagi nyusun proposal tesis. wih, cakep, udah duluan Apa aja. sih gimana kuliahnya? Kalau saya semester 2 juga, tapi belum mulai nih. Masih bingung nyari judul. Apa judul yang bagus lah. Tapi saya ada menarik juga, tapi teman-teman ngerasain nggak ya? Kalau saya itu di di beberapa hal ya, termasuk dalam hal aset bangsa juga, kemudian di beberapa pengetahuan ada yang menarik nih sekarang. Kalau saya itu banyak dibantu oleh teknologi AI. Pernah dengar dong pasti dong. AI itu. Oke. Artificial Intelligence ya Iya. gitu ya. Oke. Jadi yang menarik itu saya dikasih tahu teman, ada lu coba deh kalau bikin konten-konten begitu. Jadi mulainya itu waktu itu saya kebingungan nih, aset bangsa ini ke depan nih konten plannernya apa ya misalnya gitu. Oke. Gampang itu mah, lu tanyain aja sama ChatGPT AI waktu itu kan. Ya, AI salah satu AI lah ChatGPT AI itu. Lagi boomingnya Lagi itu. booming-boomingnya. Bener. Saya coba ketik kan. 5 konten anak muda, wih keluar semua. Itu keluar semua. Keluar semua. Dia bikin 5 itu misalnya anak muda dan karir, kemudian kegalauan anak muda, kemudian kerja anak muda dan segala. Saya pikir, udah direncanakan sama dia. Sebegitu canggihnya lah. Nah teman-teman sering udah pernah bersentuhan belum dengan teknologi ini yang baru ini? Lumayan loh dia. Sebenarnya ini Bung Rasi, kalau saya melihat sekarang ya, karena kan kemarin itu sempat booming kan ya, sempat rame banget itu. Bahkan sampai ada yang bikin konten-konten terkait AI ini yang agak serem-seremnya lah. Sampai Serem-serem? dia serem-serem. Oh, ada negatifnya Iya, juga ada dong. negatifnya Iya, juga. Cuma kan dalam tanda kutip AI membantu manusia dalam tugas-tugasnya itu sangat-sangat bermanfaat. Oke. Karena AI ini contohlah kasus ChatGPT itu. Dia kan punya bank data sebenarnya, punya bank data yang bisa dikumpulkan dengan sangat cepat gitu loh. Bahkan bisa melampaui kerja-kerja memorinya manusia gitu loh. Jadi dia langsung menyediakan semua data-data yang memang diperlukan manusia dengan cuma mengetik keyword yang sesuai gitu loh. Nanti akan dipaparkan sama dia. Wah, itu lumayan terobosan lah. Tapi sebenarnya Google kan udah begitu juga ya. Keunggulannya gimana itu ya? Tapi misalnya kalau dia lebih spesifik sih ya, lebih spesifik. Cepat dan dia spesifik. Iya. Kalau Google kan dia agak random ya. Iya, dan Iya. tergantung website yang dibikin orang Iya. gitu-gitu. Ini dia seolah-olah itu opini dia, dia udah rangkum dari yang. Iya. Jadi lu kuliah pakai itu juga nggak? Iya kemarin sebenarnya. Artinya sangat membantu. ChatGPT ini bukan hanya digunakan oleh profesi-profesi tertentu. Iya. Kan dosen juga, mahasiswa juga menggunakan itu dalam bahkan dosen ya? Iya, menulis jurnal dan beberapa karya ilmiah juga. Dia bisa nulis jurnal. Ya bisa. Wih, Waduh, menarik juga. gila. Ini menarik Dia ini. sebagai- Ini menarik ini. kadang-kadang kita bingung ya untuk menentukan metode apa yang cocok kira-kira begitu ya. ChatGPT itu bisa membantu. Iya. Wih, saya Membantu, ingat ada kasus itu. Kalau yang disebut Fajar ini kasus terlalu banyak dosen yang penelitiannya itu ternyata menjiplak ini plagiasi itu satu. Dan ternyata ada fenomena juga, ternyata penelitian itu banyak di GPT AI itu AI inilah macam-macam AI inilah gitulah mampu ternyata membuat jurnal bahkan karya-karya ilmiah. Iya. Kan? cakep juga Itu ini. sudah digunakan oleh dosen, mahasiswa Iya, iya. dan profesi lain. Wah, antara bahaya dan inilah, tapi saya belum terlalu mendalam lah AI ini. Iya. Ya mungkin Kominfo nanti gitu lah. dampaknya konsekuensinya ya, jurnal-jurnal itu sudah tidak lagi relevan ya.
Orang lebih memilih chat GPT misalnya supaya lebih instan mendapatkan informasi sesuai yang menjadi kebutuhannya. Sehingga jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal yang di Indonesia pun tidak lagi relevan. Artinya terlalu panjang, ribet dan sebagainya. Kan sementara chat GPT itu menyajikan data yang sesuai keinginannya. Kan? Nggak mulu nggak muter-muter dia ya. Tergantung requestnya kan. Tergantung apa yang kemudian dia butuhkan. Gitu. Kalau menurut Bu Rido, AI ini banyak menguntungkannya apa merugikannya sih sebenarnya sepanjang pengetahuan deh atau gimana itu? Kalau sepanjang pengetahuan saya, Bu Nasi dan Bung Fajar ya, sebenarnya banyak plusnya. Cuma kalau dibandingkan dengan dampak negatifnya juga agak menyeramkan gitu loh. Nah, kalau kita uraikan lah sedikit demi sedikit bahwa dalam sisi positifnya itu adalah pertama membantu kepraktisan dalam kerja-kerja kita. Oh itu sangat-sangat teringkas itu. Katakanlah kita perlu pengetahuan umum soal misalkan soal ilmu sosial. Ketika aja di chat GPT AI itu langsung diberikan pemahaman-pemahaman dasarnya. Wow, itu kan setidaknya membantu kita untuk meringkas literasi-literasi yang kita perlukan gitu loh. Tapi ketika ini kita lihat dalam jangka panjangnya, ini kan membangun sebuah habit gitu loh. Habit yang dalam tanda kutip negatif gitu loh. Habit yang agak membuat manusia itu malas gitu loh. Nah, pada akhirnya muncullah dalam pikiran, dalam kepala saya, ini adalah sebuah pertanda kemajuan atau kemunduran gitu loh. Tapi kalau kita berbicara secara kaku, progres apa yang sudah diciptakan ya ini jelas kemajuan gitu loh. Ini kan jangkauan yang luar biasa gitu. Tapi kalau saya ya ada yang saya malas itu sebenarnya sekarang ini susah membedakan orang. Ini orang pintar beneran apa? Iya benar. Bukan maksudnya dalam kehidupan sehari-hari saya mengkotak-kotakkan orang ya. Tapi kan kita harus melihat ini orang tempat bertanya yang benar. Karena pertama orang pintar semua apa gimana ini? Misalnya gini dah. Kita kuliah itu kuliah online misalnya. Ini orang beneran nilai ini tinggi apa begini orang beneran apa gimana? Karena jangan sampai ternyata AI semua ini. Jadi udahlah Google begitu kemudian. Jadi antara orang yang pintar beneran apa enggak itu susah bedanya. Orang ngomongnya bener deteksi. Iya, jadi itu aja sih yang kalau fenomena sekarang ini gimana? Karena saya ingat lah, ingat nggak dulu waktu kita diskusi matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Betul. Kepakaran kita diskusi itu dari mana dulu mulainya ya? Sampai kita diskusi matinya kepakaran. Jadi gini fenomena kita. Iya. Jadi banyak teman-teman kita kan gitu ya, teman-teman kita. Di forum itu kelihatan garang, di diskusi-diskusi garang gitu kan. Tapi ternyata ketika berbicara lebih dalam tentang suatu hal itu nggak nyampe atau gimana? Tiba-tiba diam, tiba-tiba pelan-pelan mundur gitu. Nah, waktu itu kan kita menduga ya, ini fenomena. Dia datang ke satu forum nih, terus dia nyimak gitu kan. Dari satu forum lah, anggaplah dengan seniornya atau dengan dosennya atau dengan teman-temannya. Terus datang ke tongkrongan kita, tempat duduk kita, terus dia berbicara, begini, Masya Veli begini, Sun Yat-sen begini. Terus kalau kita ngomong, karena Cina itu Xi Jinping begini, udah mulai ini. Iya, sosialisme itu kan bagaimana, perpindahannya, udah mulai ini. Nah itu kan, terus kita waktu itu ingat beda matinya kepakaran itu. Terus yang menarik itu, saya lupa Murido pernah cerita ini sih? Itu pernah kita diskusin soal ini pengetahuan supir itu kata Farudin Faiz. Jadi dia ini kan Faiz, bro. Pakar filsafat kita, Pak. Pengantar tidur gitu ya. Betul. Valid itu, Pak. Jadi diuraikan itu kan di dalam bukunya itu kalau nggak salah judulnya Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika. Buku. Iya, bukunya. Jadi dia menguraikan soal fenomenologi. Ini menarik nih. Pengetahuan sopir. Nah, diuraikan lah kata dia. Jadi ada satu kasus kayak gini. Ini seorang pemenang Nobel memiliki supir.
ya karena supir ini diajak lah kemana-mana dan supir ini selalu tahu apa yang diomongkan si orang ini, si pemenang Nobel. Karena ini. dia ikut terus, mendengarkan. Jadi lah ya. dia memberikan ceramah akademis atau kuliah kuliah umum itu selalu lah didengarin sama dia, nggak pernah lepas lah satu kali kegiatan pun. Nah sampai pada akhirnya kata si Fahrudin Pais ini, si pemenang Nobel ini berhalangan untuk bisa mengisi kuliah umum. Nah, tapi karena si kampus ini nggak tahu juga mukanya siapa si pemenang Nobel ini, disuruhlah si pemenang Nobel ini, supirku gantikan lah. Dan dia fasih mengomong itu di depan forum, Mbak. Tapi ketika ditanyakan oleh wartawan atau jurnalis katanya, bagaimana soal ini tolong uraikan, kata dia. Oh, kalau gitu itu pertanyaan mudah, kata dia. Supirku aja yang jawab, kata dia. Supirnya itu Supir yang pemenang Nobel pemenang Nobel itu yang sebenarnya. Nah di situ kan sebenarnya bisa kita ambil sebuah kesimpulan kan. Orang ini bisa menyampaikan segala sesuatu itu karena mungkin itu sering dia dengar gitu loh. Tapi ketika dia ditanyakan kedalaman soal pikiran itu, disusah. Itu banyak kejadian itu di dunia aktivis lah. Kita mungkin sering ketemu lah dengan orang-orang itu. Ketika tanyain, ketika kita masuk ke dalam pokok pembahasan dan kita minta uraikan dan kita minta jabarkan, dia kebingungan untuk menjawab. Dan ya kata Bung Reski tadi, mundur perlahan-lahan di forum dia. Banyak mahasiswa mengkritik dengan keras dan sebagainya itu, ketika dipertanyakan lebih dalam lagi, dia sulit untuk menjabarkan pokok permasalahannya. Kebanyakan banyak aktivis yang seperti ya misalnya kan sekarang kan kalau kiri itu keren ya, pokoknya kiri keren aja gitu kan. Ya, pokoknya sekarang ini. Berarti kalau kanan gimana itu? Agak keren gitu. Kiri keren, kanan gimana? Ya kanan kan cenderung dibubarkan pemerintah. Atau gitu ya. Kalau kiri kan keren ya, walaupun sempat inilah, tapi seolah-olah lantang begitu. Jangan-jangan maksud saya fenomena yang paling parah itu juga disokong oleh lebih diperdangkal lagi dengan chat AI ini. Kita bicara efeknya aja lah, bisa jadi efek ya, misalnya dia cuma kan bisa itu kali ya, nanti kita cobalah misalnya kelemahan UU Omnibus Law misalnya kayaknya keluar dari situ keluar itu. Terus dibawa itu beberapa macam, tapi misalnya dasarnya hukum itu kompleks ya. Dalam perlu penalaran lah. P kecil dan P besar aja beda. Misalnya pemerintah P kecil itu maksudnya eksekutif misalnya gitu. Saya pernah dengar itulah. Pemerintah kalau P-nya besar itu bermaksud eksekutif, legislatif gitu. Pemahaman gitu tentu tidak akan didapatkan dengan begitu. Artinya maksud saya begini loh. Sudahlah kita terlena dengan selama ini teknologi yang sangat memudahkan kita secara standar itu Google misalnya kan. Sangat menterlenakan kita, sedikit-sedikit searching, browsing, nggak pernah lagi baca buku begini-begini langsung inti, segala macam. Sehingga kalau bahasa saya dulu di MTSN, asbabun nuzul sesuatu itu tidak lagi diketahui. Muncul lagi ChatGPT AI yang kemudian tidak hanya orang biasa, bahkan dunia akademis pun betul itu terpedaya begitulah. Gitu. Kan sebenarnya AI ini kan dari dulu ya, pembahasan AI dari Yunani dan sebagainya. Masa sudah diperdebatkan, saya aja yang baru sehingga munculnya komputer. Itu kan AI juga pada zamannya dalam versi zamannya mereka baru populer di Indonesia yang saat ini kepintaran buatan revolusi industri itu pindah gitu. Padahal sudah dari dulu pembahasan itu kan, dengan asumsi dasarnya adalah efisiensi. Yang membantu pekerjaan manusia gitu ya. IA itu bagaimana bisa mengefisiensi kerja dan sebagainya secara cepat dan tepat. Nah, itu menjadi asumsi dasarnya. Kira-kira begitu. Ya, tapi kan kita bicara mungkin praktek dan kekhawatiran kita terhadap suatu kondisi kali sosial kebangsaan. Salah satu dampaknya itu nanti itu beberapa pekerjaan digantikan oleh robot, digantikan oleh mesin. Pertanyaannya, yang pengangguran ini ngapain gitu untuk mendapatkan pendapatan dan sebagainya, sementara diganti oleh mesin, teknologi itu, alat dan sebagainya. Contohnya apa tuh, pekerjaan apa aja biasanya yang kemungkinan akan terkena dampak dari AI inilah? Produksi misalkan salah satu industri yang dulunya itu dibuat oleh manusia, atau di UMKM lah, pembuatan batik lah.
itu diukir Iya, dengan iya, jari, iya, saat iya. ini dipakai mesin. Iya. Dia mungkin lebih canggih Langsung lagi dicetak mungkin kan ya. gitu. Dan lebih presisi Iya. kan. Langsung dicetak Benar. dengan Mungkin kalau kita ya, ketik batik motif keris ini Iya. mungkin dia lebih langsung. dicetak kan. Iya. Yang dulunya diukir pakai tangan dan sebagainya. Iya. Nah, itu merupakan satu fenomena saya kira, pergantian dari manusia ke mesin. Atau apa frontliner yang kayak di bank Iya, itu iya, apa iya, yang menjamu itu kan bisa jadi itu langsung kan udah mulai sih beberapa sebenarnya kalau saya lihat ya sudah bisa menggantikan pekerjaan ya yang bagian pelayanan lah gitu. Lu mau ngurus kehilangan ATM atau apa yang nggak perlu lagi frontliner itu berapa tenaga kerja yang akan Iya. Bahkan yang akan ini kan hilang. sekarang itu ada AI presenter berita. Ini apa lagi? Serius itu Gimana ada AI presenter berita. Jadi ada walaupun bukan berwujud manusia tapi dia kayak apa ya, karikatur atau 3D atau apa ya gitu ya. TV One itu yang kalau nggak salah yang memulai dia. Jadi AI itu bisa membawakan berita sekarang. Karena kan berita itu kan perlu penalaran kan ya, perlu pencermatan lah, analisis dari sebuah kejadian gitu loh. Nah sekarang dia bisa. Wak. Bisa. Iya. Atau ini kalau ini AI nggak? Ingat nggak waktu ada viral itu? I'm Elon Musk, Iya. subscribe YouTube. Itu kan ada itu. Itu AI itu ya? AI itu. Wah, bayangkan itu bisa menipu. Iya. Bro. Bahkan kan sekarang ada AI ini, apa namanya, cover lagu. Iya. Pak Jokowi juga pernah di cover. Iya. Asmara Ya, Asmara Vibrasi. itu AI. AI itu. Oh, itu AI. Asmara gimana Itu kan, membedakan? iya. Jadinya agak rancu kan, untuk kita bisa mendeteksi orisinalitas itu sendiri gitu loh. Iya. Ya memang kalau kita tarik lagi ke belakang ke sebuah pemaknaan filosofis kan, itu ada pernah disinggung sama dua orang yang pernah saya tahu itu Nicholas Carr dengan bukunya Salo dan satunya itu Neil Postman. Satunya itu Neil Postman soal teknopoli. Jadi secara sederhana dan singkat mereka itu membagi dua mazhab lah. Astagfirullah. Mazhab pertama itu soal melihat teknologi itu dengan cara pandang determinisme dan cara pandang instrumentalisme. Nah, kalau determinisme ini bahwa mereka orang-orang yang berpaham itu menganggap bahwa penggunaan teknologi ini akan berdampak ke semua sendi kehidupan manusia. Bukan cuma soal cara kerja, tapi cara berpikir. Nah, tapi kalau instrumentalisme ini katanya ini cuma berdampak ke sekedar alat-alat yang digunakan, tidak akan merubah cara berpikir manusia. Nah, sekarang kan banyak yang bisa kita lihat gitu loh, bahwa generasi sekarang kok nampaknya mentalnya agak lemah gitu loh. Sukanya yang agak praktis-praktis, nggak mau berproses lagi, gitu loh. Nah itu adalah asumsi yang dianggap oleh orang yang menganggap bahwa ini kecenderungan teknologi akan merubah cara berpikir manusia secara keseluruhan. Kalau bahasa murid itu habit lah. Habit itu iya. Jadi teknologi tidak serta-merta membawa sebuah anugerah, tapi bisa membawa sebuah bencana gitu loh. Karena dia merubah. Ini kali ya, lebih ke peradaban kali. Iya, ke peradaban secara luas lah. Yang kedua tadi pendapatnya apa? Instrumentalisme. Nah, kalau instrumentalisme ini adalah dia memandang bahwa teknologi ini cuma sekedar alat bantu, kata dia. Alat bantu manusia. Alat bantu manusia yang tidak akan mengkondisikan pikiran manusia. Nah, memang idealnya seperti itu kan. Cuma pada kenyataannya banyak yang mempengaruhi sebenarnya. Itu kan kalau dalam implementasinya gitu loh. So pada yang kedua itu kayaknya lebih ke ini ya. Kalau pondasi logika berpikir seseorang atau cara pandang seseorang itu udah kuat ya, atau udah mengakar gitu ya. Jadi dia tahu ini fungsinya buat apa, batasannya buat apa, tanpa meninggalkan substansinya mungkin ya. Betul. Mungkin semacam misalnya kalau konten kreator itu
dia memang butuh itu untuk mempermudahnya, misalnya daripada dia harus searching di Google misalnya memakan waktu 10 menit sekian hanya untuk mencari kucing memakan tahu bulat misalnya kan, dia tinggal gitu mempermudah, dan itu bukan berarti dia ini tetap dalam meng-create itu dia mungkin tetap berdasarkan pada fondasi pemikiran dia udah matang gitu lah. Dia mau bikin ini, dia mungkin ini dasarnya ini, tujuannya ini, penontonnya ini, nanti bakal dapat ini. Dia tetap mengerti itu bukan hanya sekedar bikin-bikin aja lah, ini kan gampang tinggal ini, mau gimana penontonnya mau ini. Ya itu mungkin yang kedua tadi ya, ketika fondasi dia cara berpikir dia udah kuat sih, seperti itu. Kalau di buku Matinya Kepakaran itu kan dijelaskan juga itu. Ada 2 orang peneliti, pokoknya singkatnya itu dijadiin satu penemuan Dunning-Kruger effect kalau nggak salah. Apaan tuh? Jadi ada 2 orang yang meneliti bias kognitif seseorang. Jadi orang itu merasa pintar dan dia merasa sebagai orang yang betul-betul memahami itu, padahal dia tidak memahami itu gitu. Ada satu, kalau menurut saya ya, kita itu tidak berada di zaman yang kekurangan informasi. Gitu, surplus gitu. Justru karena kelebihan informasi itu bahaya gitu loh. Kan kelebihan informasi itu justru jadi baik, padahal kelebihan informasi harusnya baik ya, tapi ya itu tadi semua orang bicara tentang sesuatu sesuka-sukanya begitu. Ya maksud saya begini loh. Ketika harusnya suatu topik atau pembicaraan itu disampaikan oleh pakar yang sebenarnya, mungkin audiens itu, mungkin junior kita itu, mungkin teman-teman kita itu mendapatkan pengetahuan 10. Iya kan? Tapi karena kemudian hanya bermodal itu, dia audiens itu cuma mendengar 5. Dia sampaikan lagi ke keluarganya cuma dapat 3. Keluarganya menyampaikan ke tetangganya, misalnya ibunya menyampaikan ke tetangganya cuma 2, kemudian tinggal 1, tahu-tahu nanti kesimpulannya malah kemana-mana gitu ya, loh. Itu belum lagi ketika proses penyampaian itu ada distorsi informasi nah lagi. Nah itu gitu loh, ya kecenderungan manusia lah ya, kalau nggak dibumbui suatu kan nggak menarik. diskusi ini gitu kan, tinggal hambar informasinya. AI yang kita diskusikan sekarang, walaupun Fajar bilang tadi AI itu ya kecerdasan buatan yang sudah lama, komputer, kalkulator gitu kan, kalkulator kan 8 tambah 8. Komputer. Dulu kalian pakai ini nggak Yang batu-batu itu. Bukan. Orang lama lu pakai batu-batu. Yang mana? Apa namanya yang bukan yang terjemahan bahasa Inggris itu apa namanya? Ada dulu, bukan kalkulator. Apa namanya? Kamus ini. Iya, tapi bukan kamus yang feeling apa yang dulu inling dibuka gitu. Pakai enggak? Iya. Pakai itu. Lu pernah pakai? Orang kaya dia, orang kaya. Dia orang kaya. Kalau di sekolah saya mah gitu orang kaya. Ada namanya apa ya? Saya lupa. Jadi itu kan kecerdasan orang kaya. Kalau saya masih pakai kamus ini. Jadi ada satu di kelas kita dulu yang pakai itu. Alfaling. Orang kaya ini. Orang kaya. Kamus ini kan berapa pakai itu? SD itu masih. Wah, gila, kelas 5 kelas 6 itu. Itu berarti tahun 2005. 2005 2006. Walau 2009 2005 2006. Orang kaya berarti orang kaya kan SMP gitu. Udah itu kan kecerdasan buatannya bantu manusia. Cuma yang sekarang lebih mencakup ke yang kalau kata Fajar bisa menggantikan profesi dan lain segala macamnya. Sementara persoalan bangsa kita, bangsa kita Pak, itu adalah pengangguran misalnya, kemiskinan ekstrem dan segala macamnya. Dan itu sudah dimulaikan teknologi. Aturan suatu pekerjaan bisa menyerap tenaga kerja misalnya 5-10 orang. AI ya dengan mengeluarkan modal mungkin 100 juta atau sekian, mereka tidak perlu menggaji karyawannya, tinggal maintenance gitu segala macam, lebih hemat dong. Itu sih yang mungkin jadi dampak ya. Iya, menjadi dampak itu. Atau artinya, bagaimana? Kalau kemajuan teknologi kan tidak bisa kita hindarkan. Kan dia terus berkembang, gimana kemajuan peradaban itu. Tinggal yang penting untuk ditingkatkan adalah sumber daya manusianya untuk memanage dampak-dampak negatif itu. Semisal yang tadi bahwa sudah digantikan cara berpikir kita oleh robot dan sebagainya ya. Kalau kita tidak imbangi juga dengan membaca misalkan, kan artinya kita akan didikte oleh alat, didikte oleh mesin, kan pikiran kita sudah tidak produktif.
Kalau saya sih ini apa yang paling penting ya sekarang memahami bukan fungsi sih sebenarnya, memahami posisi teknologi ini gitu. Karena kan saya sepakat sama Bung Fajar bahwa itu adalah kemajuan teknologi itu adalah keniscayaan, nggak akan terhindarkan itu. Bahkan kalau orang menolak teknologi dia akan jadi orang yang tergerus ya. Iya, matilah dia dalam tanda kutip. Nah, cuma bahwa ketika kita mampu memahami posisi teknologi atau AI ini itu adalah sekedar alat bantu, kita akan menguasai mereka gitu. Tapi ketika kita tidak memahami teknologi atau AI ini adalah bukan alat bantu, kita yang akan terkuasai oleh mereka gitu. Ya mungkin sekarang kan banyak lah dampak-dampak orang yang ketergantungan dengan teknologi yang cukup akut lah. Ya mungkin ketergantungan kepada sosial media atau apapun itu gitu loh. Ya itu kan berdampak buruk gitu loh. Sehingga kalau nggak ada itu nggak bisa gitu ya. Ya hari ini tanpa HP satu hari aja kita gelisahnya minta ampun. Gelisah, apalagi kalau habis kuota itu. Iya. Stres kemana-mana. Habis baterai nggak bawa powerbank, nggak bawa charger itu kan, itu udah kayak kehilangan informasi, ribuan informasi kehilangan dalam 1 menit lowbat HP itu. Iya. Karena memang ya ada sih saran-saran dari orang-orang walaupun nggak bisa adopsi secara mentah-mentah gitu loh. Katanya harus ada detox teknologi lah dalam diri manusia dalam jangka waktu yang beberapa waktu lah, mungkin sehari kah apakah gitu. Cuma kan hari ini ya bagaimana kita menyikapinya sebenarnya, menyikapi teknologi itu secara bijaksana gitu. Jangan sampai ya kita yang malah terperdaya oleh teknologi, bukan kita yang memperdayakan teknologi gitu. Bukan kita yang menguasai dia menguasai kita. Itu sulit. Jadi gini, dulu tuh waktu saya kuliah tuh ada istilah yang cukup olok-olokan yang bulian yang sering saya dan teman-teman saya gunakan. Sebenarnya saya ngutip dari senior juga sih ini. Kamu itu punya smartphone tapi stupid user. Kalau smartphone